Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama kita tentang 3 orang majus dari timur. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran kita ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami hari ini. Kami ingin memuji nama-Mu dan mempersembahkan hati kami. Bantulah kami agar selalu dekat dengan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak bisa buka buku paket agamanya di halaman 76 dan buku Jamrut agamanya di halaman 28 ya. Nah, coba kita amati gambar di sini. Ini ada seorang bayi kecil dan ini adalah seorang anak balita nih ya. Atau anak-anak. Nah, ini adalah adiknya, ibunya baru saja habis melahirkan. Nah, ada kata-kata di sini mengatakan bahwa aku senang dengan kehadiran adikku. Berarti anak ini senang dengan kehadiran adiknya ya. Nah, kita juga begitu. Kalau misalnya ada adik di rumah, kita juga harus menyayanginya ya, karena kita menjaganya dan menjaganya, membantu ibu kita untuk menjaganya agar dia tetap aman, dan kita sebagai kakak harus menyayanginya ya. Lanjut. Nah, anak-anak akan mendengarkan cerita tentang 3 orang majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yedua pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Ketika Raja Herodes mendengarkan hal itu, terkejutlah ia beserta semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, tanah Yehuda. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Raja Herodes memanggil orang-orang majus itu, dan dengan teliti Herodes bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah mereka. Bintang yang mereka lihat di timur telah mendahului mereka. Bintang itu berhenti tepat di atas bayi itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam gua itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, lalu mempersembahkan hadiah kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, cerita tentang 3 orang majus dari timur. Nah, anak-anak, ini gambar pertama, 3 orang majus mengikuti bintang mencari bayi Yesus, ya kan? Nah, sudah ada pertanda bahwa bayi Yesus itu akan lahir. Nah, dari mana pertandanya? Dari sebuah bintang besar, dan memang sudah tertulis bahwa di kitab para nabi bahwa bayi Yesus akan lahir di tanah Yehuda, yaitu tepatnya di Betlehem, ya kan? Nah, tertulis di kitab Nabi, engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, anak-anak, di sini sudah sangat jelas bahwa semua yang Tuhan berikan atau Allah berikan kepada kita, nah, anak-anak, terbuktikan bahwa memang kuasa Allah itu sungguh sangat ajaib. Karena apa? Karena dia mengutus putranya yang tunggal untuk lahir ke dunia, untuk menyelamatkan
semua umat manusia. Nah, anak-anak, dengan diam-diam Raja Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti Herodes bertanya kepada mereka, "Kapan bintang itu tampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Raja Herodes menyuruh 3 orang Majus itu pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, Raja Herodes sendiri saja ingin pergi menemui bayi Yesus untuk menyembah dia. Nah, betapa mulianya bayi Yesus ini lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, anak-anak, bintang yang menjadi petunjuk itu mendahului 3 orang Majus ini, dan bintang itu berhenti tepat di atas bayi Yesus berada. Nah, anak-anak, ketika melihat bintang itu mereka sangat bersukacita. Nah, sesampailah mereka di dalam gua, melihat anak itu bersama Maria, melihat bayi Yesus bersama dengan Maria, ia pun langsung sujud menyembah bayi Yesus tersebut. Nah, ketika 3 orang Majus itu sampai ke dalam gua dan melihat bayi Yesus bersama dengan Maria ibunya, mereka pun langsung sujud menyembah dia. Nah, akhirnya mereka juga membuka tempat harta benda mereka dan mempersembahkan hadiah kepada bayi Yesus, yaitu apa, anak-anak? Emas, dupa, dan mur. Nah, harus diingat ya, 3 orang Majus mempersembahkan kepada bayi Yesus, yaitu berupa emas, dupa, dan mur. Nah, di sini ada rangkuman. 3 orang Majus dari timur itu sangat bergembira atas kelahiran Yesus, ya anak-anak ya. Nah, orang Majus itu adalah orang yang ahli dalam perbintangan, anak-anak. Nah, orang Majus itu mencari tempat kelahiran Yesus dengan petunjuk bintang, ya. Nah, orang Majus ini bernama, yang pertama adalah Melkior, Baltasar, dan Gaspar. Harus diingat ya, 3 orang Majus itu adalah orang yang ahli dalam perbintangan. Nah, 3 orang Majus yang menemui bayi Yesus itu bernama Melkior, Baltasar, dan Gaspar, ya anak-anak ya. Nah, orang Majus datang menemui bayi Yesus untuk menyembah Yesus, ya. Nah, 3 orang Majus datang untuk menyembah Yesus dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus lahir dan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia. Kita juga bersujud dan berdoa untuk menyembah Tuhan, ya. Nah, di sini ada tugas untuk anak-anak. Tugasnya ditulis di buku PS agamanya. Anak-anak juga bisa lihat tugasnya ini di buku besar, buku paket agama ya. Buku paket agamanya dibuka dari halaman 76 sampai seterusnya nanti akan ketemu tugas ini. Nah, tugas ini adalah tulis persembahan orang Majus. Tadi sudah Ibu jelaskan apa saja sih persembahan yang diberikan kepada bayi Yesus dari 3 orang Majus tersebut, ya kan? Nah, nanti anak-anak tulisnya di sini. Lalu setelah itu tulis juga pemberianmu untuk temanmu yang berkekurangan. Nah, karena kamu tidak di rumah, tidak belajar di sekolah, maka coba kamu pikirkan kalau ada temanmu yang berkekurangan, apa sih yang harus kamu persembahkan atau kamu berikan untuk dia sebagai bantuan. Nah, itu juga kamu bisa pikirkan ya. Nah, itu kamu tulis di bagian aku. Itu ya anak-anak ya. Jadi ini gampang sekali. Apa saja yang orang Majus berikan kepada bayi Yesus, tulis di sini. Lalu apa saja yang kamu berikan untuk temanmu yang berkekurangan. Nah, kamu bisa pikirkan di sini. Oke? Lanjut. Nah, sebelum menutup pelajaran agama kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Anak-anak, terima kasih banyak. Anak-anak sudah menyimak dan mendengarkan video pembelajaran agama hari ini. Dan ada tugasnya yang harus anak-anak kerjakan di buku latihan agama, buku tulis latihan agama. Nah, sekian pembelajaran agama kita hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.